Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Ramdan Meka Channel. Oke, untuk kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai kembali bersama yang ada di pinggir saya ini. Nah, dadah dulu dong. Dadah. Dadah dulu. Nah, kita sebelum langsung ke dalam topik pembicaraan, saya mau menyapa dulu para subscriber ya. Ya, boleh. Boleh ya. Untuk teman-teman subscriber saya, mohon maaf sebelumnya karena saya sangat jarang ya untuk mengupload karena memang ada kendala, ada trouble di masalah di keluarga. Kalian terima kasih yang udah stay tune terus dan pantengin terus di channelnya Ramdan Meka Channel ya. Pokoknya jangan lupa dulu di apa? Subscribe. Nah, di Dan subscribe, di like ya. like and Komen. komen di bawah sini. Oke, pokoknya pantengin terus insyaallah nanti jika tidak ada kendala lagi, kita bakalan podcast lagi ya 2 minggu sekali atau misalkan 1 minggu sekali ya. Mungkin untuk saat ini kita masih jarang dan alhamdulillah ini ada klien saya ini. Nah, perkenalkan dulu siapa namanya? Assalamualaikum. Nama Agni. Oke, Agni aja. panggilannya apa? Agni aja. Agni aja. Oke, bahwa saya ini dengan seorang masih dalam medis ya, medis. Cuman ini sebagai perawat kecantikan ya, dan beliau juga memang bekerja di suatu klinik di daerah Garut ya. Nah, jadi kalian stay tune terus dan pantengin terus ya. Oke, kita langsung saja ditanyakan aja langsung kepada beliau ya. Silakan Teh, diperkenalkan dulu namanya siapa, terus ya alamat di mana mungkin dan bercerita nanti ya. Silakan. Kasih Kang. Kenalkan semuanya. Nama lengkap Agni Hanifah Kang. Agni Boleh Hanifah. dipanggil Agni aja. Oke. Untuk alamat rumah sekarang di Garut, kebetulan bersama orang tua, suami sama anak juga. Aman. Oh, udah Ya. punya anak ya? Udah. Ya. Berapa? Baru satu. Oh, baru satu guys ya. Bukan single ya. Udah Baru punya. satu. Kebetulan sekarang kalau aktivitas sehari-hari sih kerja di klinik Pratama Di Pratama Tarogong. Oke, Ya, oke. baru dari bulan Februari sih. Oh, Februari berarti ya lumayan lah ya. Udah Lumayan. agak Awalnya cukup di Cisanca, di Cisanca ya, terus dipindah tugas ke klinik Pratama. ke Pratama. Ada perbedaankah di Cisanca dan di Pratama? Perbedaan mungkin karena kalau Pratama itu kan klinik baru, jadi emang pasiennya masih naik turun. Masih Masih ya. kadang nambah, Oke. kadang turun. Kadang Kalau di turun, ya. Cisanca itu kan agak stagnan banyak sih. Oke. Soalnya kan untuk daerah Garut bagian atas Samarang itu biasanya pada ke Cisanca. Oh, iya. Karena kan pasien Pratama sama Cisanca mungkin sama ya. Kadang ada yang dari Cisanca ke Pratama gitu, tapi kalau Pratama kan mungkin daerah Tarogong ya, karena belum ada klinik kan jadi dari Pas Cisanca gitu. itu Jadi pada ke Pratama. soalnya kan di pinggir jalan juga ya. ya pinggir jalan utama, jadi lumayan ramai. Nah gitu, karena kan di Tarogong itu memang sudah padat ya untuk masalah dari tim kesehatan, ada puskesmas Tarogong, puskesmas pembangunan, klinik di Cipanas. klinik Cipanas, klinik Pratama banyak, tentu ada juga. Oke, kita langsung saja bahwa untuk saat ini kita akan membahas tentang kecantikan. Oke, kalau saya kegantengan. Oke, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak pakai masker supaya lebih jelas. Kalau Teteh artinya memang pengen pakai masker. Oke, Teh, Dan lain. untuk ini awal pertama kenapa bisa ikut double berarti ya? Iya. Double bersama di klinik umum sama di kecantikan. Kok bisa gitu ya? Jadi awalnya itu 2018. Saya emang ikut suami kan Kang, pindah ke Bekasi dari awal nikah itu 2015. Awalnya sih di rumah sebenarnya, cuman lama-lama kan kesel ya. Kalau di rumah itu. Awalnya tuh sambil IRT gitu. Ya, ibu rumah tangga aja, ngurus anak. Cuman ya sayang lah ya, udah kuliah segala macem. Iseng sebenarnya ngelamar ke semua klinik yang ada lowongannya daftar. Dimasukin pokoknya ya. Terus
ternyata yang manggil itu klinik kecantikan. Kecantikan. Waduh, kayak di apa nama kecantikannya? Namanya dulu pertama kerja itu di IVI Itu di Skincare di Oh. Bekasi. kasih. Oke. Mikirnya kan ya udahlah, Mm-mm. di kecantikan tuh berarti kan nggak ada shift malam ya kita Jadi mikirnya. office hour lah gitu ya. Jadi sebagai ibu rumah tangga juga masih gitu kan, ngurusin anak suami, Ya, yang kerja penting mah juga. kewajiban tetap Ah, dilanjutkan gitu ya. Dan itu setelah masuk dari kecantikan kan awalnya di mana, di Bekasi ya? Ya, di Di Bekasi. Nah, di Bekasi berapa lama? Di Bekasi itu 2018 sampai 2020 awal. Terus pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta. Di berarti Jakarta, tapi sebentar kalau sebentar. keburu corona. Kru koronce ya, tapi alhamdulillah sekarang udah mulai Ya, udah mulai turun turun gitu. lagi lah. lanjut. Nah, dari secara perawatan kecantikan itu ada tipe-tipenya nggak sih, atau misalkan ada tips-tips khusus nggak? Nah, khususnya ini untuk para wanita ya, para wanita yang memang ingin merawat kecantikannya. Untuk para cowok juga bisa ada ya buat cowok? Ada, Oh, ada. ada ya. Nah, yaudah nanti dijelaskan langsung sama Teh Ada. Agninya. Ya, boleh. Jadi gini sebenarnya kalau untuk kecantikan kadang apa ya, teori yang dipegang masyarakat itu kadang salah kan. Jadi mikirnya itu kalau skincare itu ketergantungan lah. Nah, Ya banyak ya banyak yang lah. begitu. Jadi kadang ada orang yang nggak mau skincare. Iya. Sebenarnya kalau skincare itu kan sama kayak kita makan nih, Heeh. butuh kan ya? Betul, Ya betul. iya, Perawatan sama. lah gitu ya. Kulit juga sebenarnya butuh. Heeh. Butuhnya itu ya lewat skincare, Skincare. ya lewat krim pagi, krim malam. Mm-mm. Yang ketergantungan itu sebenarnya krimnya seperti apa? Jadi Kan- tergantung krimnya berarti. Oh, kan oke. kadang ada krim yang memang khusus, Heeh. kayak krim racikan dari dokter, farmasi itu kan memang khusus biasanya dikasih ke pasien dengan masalah kulit. Masalah kulit. Jadi kayak misalnya jerawat, terus flek hitam. Nah itu kan memang ada khusus ya. Ada Tapi perawatan khusus iya, lah ya, ada perawatan sebenarnya khusus. gitu. Jadi yang ditakutkan masyarakat itu ketergantungan yang itu Ketergantungannya. sebenarnya. Nah, untuk menghindari masalah ketergantungan itu seperti apa sih? Misalkan ada perawatan apa sih, skincare itu ada namanya apa? Mm-mm. Jadi kalau misalnya sebenarnya yang paling awal itu bagusnya kita itu cek. Nah, khususnya yang pemula nih, yang pemula misalkan. Nah, Jadi kita harus tahu dulu nih jenis kulit kita tuh apa. oh, jadi ada jenis-jenis Iya, ya? jadi jenis kulit kalau saya itu- jenis apa ini? Itu kayaknya berminyak sih. Oh. Biasanya kalau cowok itu berminyak ya. Terus pori-porinya agak gede juga. Jadi ada kulit kering, Nah, kulit berminyak, berjerawat, ada kalau kulit beruang sensitif, ada. tebel kayaknya. Terus Jadi ada juga yang kombinasi. kombinasi. Ya misalnya di bagian pipi ini kering, Heeh. di bagian sini berminyak. Nah, kalau yang seperti kombinasi itu harusnya seperti apa sih? Biasanya skincare-nya sih dikasihnya yang normal. Yang normal. Yang normal dulu, kecuali dia dengan misalnya jerawat. Jadi ada khusus untuk jerawatnya. Jadi nanti biasanya dokter kombinasi untuk skincare-nya. Berarti nanti ada kombinasi khusus berarti ya. Iya, karena jerawat pun sebenarnya bukan, kan biasanya orang mikirnya jerawat nih berarti kulitnya berminyak. Enggak betul. juga. Jadi jerawat itu bisa di kulit yang kering juga bisa. Kalau kayak misalkan kayak apa? Biore, bukan Biore apa ya, yang Ya, Biore, merek-merek merek tertentu. Biore adalah itu bagus gak sih? Sebenarnya kalau sesuai jenis kulit kita sih nggak masalah. Gak masalah ya. Kalau yang untuk berminyak nih khususnya saya gitu. Bisa pilih apa sih? Pencuci mukanya itu yang untuk mengurangi minyak. Yang mengurangi minyak. Iya. Nah, jadi buat teman-teman nih yang kulitnya untuk yang berminyak, bukan minyak kan ya. Mahal minyak. Jadi nanti adalah apa ya, kayak fotonya ya, atau Ya misal biasanya nanti di tulisan apa di ingredientnya atau di tulisan depannya itu biasanya ada untuk mengurangi oil. oily. Ya kayak misalnya green tea, charcoal. Nah itu bisa buat ngurangin minyak ya. Kalau untuk nama-nama krim itu sendiri kan tadi misalkan gimana tipe kulit ya. Iya. Nah, seperti misalkan para figuran kayak misalkan yang lainnya, artis-artis yang lain itu berarti memang pakai skincare juga mungkin. Iya, skincare sama treatment kalau mereka. Oh, ada lagi ya, ada Iya. lagi di atas skincare ya. Biasanya kalau emang untuk perawatan, untuk perawatan itu kan kalau di rumah kita kan skincare ya. Misalnya cuci muka, krim pagi, serum, krim malam. Tapi kalau untuk misalnya nih kayak A ya,
kan pori-porinya agak gede tuh. Nah, untuk mengecilkan pori-pori itu selain skincare, treatment rutin treatment gitu. putih. Cuman kalau cowok terlalu putih mah alay ya. Oh, enggak. Asal jangan belang aja. Iya benar, asal jangan belang ya. Itu mah belang mah bukan tipe saya guys. Nah kalau untuk harga dari skincare yang dari Neng Agni sendiri itu kisaran berapa ya? Nah mungkin nanti dari teman-teman misalkan ada yang mau pesen gitu kan. Oh, kalau skincare sih sebenarnya kalau saya juga ke dokter sebenarnya. Jadi dokter, jadi gini, harusnya skincare itu kalau kita udah cocok nggak usah ganti-ganti gitu. Oh, ya, jadi kalau udah kita, itu gitu ya. Jadi kalau misalnya ketika skincare itu aman dan cocok di kulit, ya udah lanjut. Itu jangan misalnya kan kadang kalau cewek ini mah kan ini coba nih yang baru coba penasaran gitu ya. Gitu. Jadi segala pengen dicoba gitu. Padahal kan yang ini udah cocok nih gitu. Tapi kalau istri lihat kayaknya ini pengen kayak boleh gitu lah. Jadi memang ada tipe-tipe khusus lah ya. Jadi kalau emang baru awal nih pemula dan belum pernah tahu nih tipenya, biasanya itu harus apa sih, lebih baik dicek aja dicek dokter. Dulu. Biasanya kan di dokter kecantikan itu ada alat tuh kan. Jadi alat itu buat ngecek jenis kulit sama masalah apa sih yang ada di kulit biasanya gitu. Nah tadi belum disinggung masalah harga. Nah, kalau untuk harga itu sendiri biasanya kisaran berapa sih? Kalau kisaran harga mah sebenarnya tergantung dokternya ya. Jadi tergantung resep gitu. Beda dokter, beda harga. Tapi biasanya kalau yang dari Neng Agni sendiri paling besar berapa? Atau dan paling murah gitu? Kalau sepaket itu Rp20.000. 500.000. Kalau mau lumayan sebenarnya kalau skincare itu ya. Benar. Berarti kalau memang mau perawatan cantik atau ganteng kan memang perlu memang modal yang ini ya. Perlu modal yang lumayan, wow gitulah, rada-rada mahal juga ya. Dan itu khususnya nih untuk kan sekarang lagi bulan suci Ramadan ya. Nah gimana sih untuk supaya kita lebih terjaga gitu dalam perawatannya? Sebenarnya kalau untuk bulan Ramadan kan biasanya kita kurang minum ya. Jadi sebenarnya kalau perawatan kulit itu selain skincare jadi makanan juga. Jadi makanan juga ada ya? Ya kayak misalnya kita lebih banyak makanan yang berminyak atau apa kan, yang mempengaruhi juga. Kayak kacang-kacangan itu ngaruh kan? Sebenarnya tergantung kulit ya. Kacang-kacangan itu tidak menyebabkan jerawat, tapi kalau kita lagi jerawatan itu memperparah jerawat. Jadi gitu. Kayak coklat mungkin ya. Susu, protein. Jadi kelebihan lah berarti ya, kelebihan protein. Ya biasanya kalau lagi jerawatan ditambahin makanan yang memang proteinnya tinggi, dia tambah meradang gitu. Jadi tambah membesar, meluas gitu lah ya. Kayak kacang-kacangan itu biasanya nambah jerawat lebih cepat ininya nambahnya, tapi nggak nyebabin jerawat sebenarnya. Kalau Neng sendiri pakai skincare? Ternyata yang ininya juga pakai ya. Pakai apa? Skincare apa? Kalau sekarang sih sebenarnya kalau facial mereknya. Nggak apa-apa ini. Boleh nggak apa-apa. Jadi di-combine sebenarnya. Jadi beberapa itu kalau saya pakai itu Safi yang dari Malaysia itu. Safi. Gak tahu lah saya. Kalau dari krim malamnya saya pakai dari dokter. Dari dokter. Nah, kalau untuk nama-nama krim itu sendiri apa aja sih gitu? Nanti kebetulan karena Neng Agninya nggak bawa katanya. Katanya lupa aja guys, jadi lupa gitu. Nanti mungkin saya akan tampilkan di belakang sini dari foto-fotonya ya mungkin ya. Bisa disebutkan aja apa aja sih yang ada di skincare yang dari Agni? Kalau mau lengkap itu sebenarnya skincare itu facial wash, double cleansing itu pakai milk cleanser, atau mineral water lah yang gampang. Bukan water heater ya? Water heater. Udah ngelag ke puasa. Efek puasa ya. Biasanya nih di sini suka ada minuman ini biasanya. Aduh, kering ini mah kering. Jadi datangnya salah sih pada saat pas bulan puasa. Nantilah next kita lanjut lagi di kalau misalkan ada request misalkan yang kalian yang mau komen tentang produk gimana sih caranya, nanti kita lanjut ya, di boleh komen aja. Komen di bawah pokoknya ya. Lanjutkan. Lanjut itu serum. Serum, nanti lanjut krim pagi. Itu pagi aja. Tadi pertama apa? Facial wash dulu. Kalau facial wash itu setiap waktu. Facial
facial wash itu minimal sehari 2 kali aja. Oh, sehari 2 kali. Itu Boleh kayak 3 kali. kayak minum obat ya. 2 kali sehari, 3 kali sehari. Minimal itu. Oh, minimal. 2 kali Minimal. sehari. Sebenarnya gimana kulit ya. Tapi minimalnya itu pagi pas kita mau aktivitas sama malam pas mau tidur. Kalau misalkan itu ada efek sampingnya nggak? Kalau misalkan kita sering pakai gitu apa Ya misalkan? kalau keseringan sih misalnya 6 kali sehari gitu ya. Yang ditakutkan itu kan kulit kering. Jadi si minyaknya terkikis gitu. Jadi nambah banyak ya. Jadi kering sih kulitnya Jadi kering. kurang lembab gitu. Apalagi- Ditakutkannya gitu. Apalagi nama-namanya Terus lanjut malam itu krim malam sih. krim malam. Krim malam apa namanya? Macam-macam. Oh. Banyak. Jadi kalau Ada disebutkan night satu persatu cream, mah nggak akan inilah ya, banyak jadi keringnya. Gimana sebenarnya kalau nama mereknya itu tergantung dokter. Oh, Maksudnya dari tiap dokter tuh punya merek-merek sendiri. Ada iya, yang iya, namanya berarti- night cream, ada yang namanya Sterla atau apa itu biasanya booster. beda-beda. Nah, kalau misalkan untuk khususnya untuk para remaja, remaja yang usianya masih belasan tahun, apakah bisa nggak sih dan ada efek sampingnya nggak? Sebenarnya sih kalau untuk misalnya usianya udah masuk remaja lah ya, Misalkan 15, 15 tahun, 16, boleh Boleh ya? sebenarnya, tapi memang apa ya, biasanya basic aja oh berarti kayak facial standar lah wash, ya, yang standar. terus pakai ini apa sunscreen, samping. udah itu udah cukup Oh, jadi kalau untuk remaja ya. nggak usah sampai kayak pakai booster kayak Nggak usah. apa tadi Sebenarnya itu yang kulit pertama. mereka itu kan masih bagus ya. Ah, Jadi ketika ada jerawat pun sebenarnya bisa sembuh sendiri karena Ya, masih yang paling- ya istilahnya masih berkembang lah ya. masih bagus, skin barrier-nya juga masih bagus kayak gitu. Jadi kalau untuk perawatan sehari-hari biar kulitnya nggak kering, biasanya facial wash, pelembab, misalnya moisturizer, sama sunscreen itu kan buat melindungi dari sinar matahari ya. Iya itu udah cukup. Buat saya ada nggak? Buat yang cowok. Sama sih, sebenarnya basicnya sama. Kalau yang buat cowok ya, cuman bedanya nanti dilihat jenis kulitnya aja. Oh, jadi kayak kan kayak kata-kata Agni kan punya tuh apa berminyak ya. Berminyak. Nah, Terus ada sama, di negara ini mungkin nanti di endorse sama saya. boleh lah siap. Nanti dicoba ya. Nanti dicoba aja ya guys tuh, alhamdulillah dapat endorsan gitu ya. Nah, kalau misalkan efek sampingnya itu sendiri, misalkan dari untuk usia remaja ada nggak? Ya kalau kelebihan sih biasanya nanti ketika dia tambah usia, biasanya jerawatnya jadi Tambah usia. banyak. Biasanya kalau misalnya nih pakai skincare-nya berlebihan gitu ya, ditakutkannya nanti ketika pemakaian jangka panjang tuh kulitnya bukannya bagus tapi malah rusak. Oh, berarti ya. Apalagi misalnya dia bukan ke dokter lah, ya beli gitu di mana. Kayak misalkan di Alfat, misalkan di misalnya warung-warung. nyobain nih ada krim baru Bukan dari warung nama namanya nanti eta we lah. toko kosmetik. Nah, toko Kan kosmetik. banyak tuh ya. Ah. Tanpa mereka tahu isinya apa, karena tetap bagus nih kita beli. Oh, jadi karena penasaran ya. Tapi Biasanya sebenarnya kalau- kalau buat teman-teman yang nonton, kalau misalkan mau beli juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, cuman sesuai kebutuhan nah aja gitu. sih. Jadi sesuai dengan kebutuhan si wajahnya lah. Nah itu kadang kan orang berlebihan juga Pak. Nah, alhamdulillah ya kita ngobrolnya lumayan banyak dan seru juga ini kebetulan yang artinya juga tadi kita tuh udah hampir lama ya, udah mau Udah mau 2 minggu ya. berapa? Jadi gak jadi kadang saya jadi saya bisa dia nggak bisa. Jadi kalau Jadi misalkan podcast itu memang perlu waktu. Iya. Nah, betul. dan perlu dadakan guys. Kalau dadakan jadi. Nah dadakan jadi dan akhirnya nggak bawa deh itunya. Kalau misalkan ada mah tadinya mau di ini ya, Iya iya mau benar. Sama diperlihatkan lah. alat treatment tadinya. Heeh. Cuman ya bener lupa. Ya udahlah nanti kita next di video yang kedua, part 2, cara perawatannya seperti apa, bukan cara perawatan itu ya. Jadi memperlihatkan ininya mungkin ya nanti untuk Boleh produk mungkin. nah ya. memperlihatkan produk, tapi nggak apa-apa Produk. kalau misalkan nanti dilihatkan produk ini apa. Sebenarnya enggak. Cuman kayaknya kita endorse gratis gitu. Ya nggak ini ya nggak dibayar. Endorse gratis. Gratis juga nggak apa-apa Tapi lah. ya review, Nah, sama kayak review. review gitu kan. Nah, Mereka nggak gitu. dibayar tapi Atau enggak mereka gini, beli sendiri. nanti kita unboxing aja ya. Nah, Boleh, unboxing merek-merek dan ini mungkin ya. Oh iya. Nanti untuk Boleh. part keduanya karena ini waktunya juga sudah hampir lumayan cukup lama ya. Mungkin untuk Agni ada IG nggak? IG-nya
IG-nya kalau IG home care itu namanya Beauty Home Care. Beauty Home Care nanti ada di bawah sini ya. Tapi kalau untuk pribadi itu nama anak. Oh, nama anak gak apa-apa, itu nama anak juga. Joinan anak. Oh, jadi anak kayak Iya. apa? Nantilah boleh nanti di bawah. Nah, nanti di bawah sini kan ada ya IG-nya Teh Agni di sini, IG-nya Beauty Care Ya. ada di sini. Nah, jadi untuk teman-teman mungkin cukup sekian aja untuk perbincangan kali ini, ngobrol-ngobrol santai bersama Teh Agni. Nanti tunggu saja untuk part keduanya, kita akan unboxing, review si produk-produknya dan ada alatnya ya. Alat treatment. Alat treatmentnya. Nah, nanti bisa dijelaskan sama Teh Agni. Home care itu kan. Oh, Sampingan. tuh. Jadi selain menjadi seorang perawat, nah beliau pun sebagai perawat kecantikan. Nah, jadi buat teman-teman yang mau Treatment. mau treatment, nah nanti bisa hubungi aja ke nomor di bawah ini ya. Nanti nomor saya ada, nomor ini ada. Atau misalkan mau di komen lewat Ya, ini lewat boleh, YouTube juga langsung boleh. misalkan DM aja ke saya, boleh, nanti saya yang menyalurkan ke Teh Agninya. Oke, mungkin gitu aja ya, Teh Agni. Terima Ya, kasih untuk sama-sama, Kak. ngobrol-ngobrol singkatnya ini. Iya. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktu bersama Iya, sama-sama. saya ya. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat motivasi juga buat para wanita. Para wanita dan laki-laki yang mau perawatan, bolehlah DM aja saya. Nanti saya akan menyalurkan ke sini ke Teh Agninya. Pokoknya stay tune terus dan pantengin terus di Ramdan Meka Channel. Jangan lupa juga di Subscribe, like dan komen di bawah sini sesuai dengan deskripsinya ya. Tunggu nanti kita di channel part 2-nya. Oke, stay tune terus dan pantengin terus di Ramdan Meka Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.